Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, muatan IPS, kelas 4, mengenai sumber daya alam. Sebelum kita membahas terlalu jauh, terlebih dulu Bapak ingin bertanya, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sinar matahari, udara, air, dan tanah. Berikutnya adalah sumber daya alam menurut sifatnya. Sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walau digunakan terus-menerus. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, udara, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangatlah berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang yang lainnya. Sumber tersebut termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Misalnya, untuk menghasilkan minyak bumi, ini memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Pemanfaatan sumber daya alam yaitu digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dapat diperbarui. Yang pertama adalah sumber daya alam hewan dan tumbuhan. Manusia sering memanfaatkannya sebagai sumber makanan. Kemudian pemanfaatan tenaga hewan untuk membajak sawah dan menarik delman. Tumbuhan untuk obat-obatan dan bumbu masakan. Sumber daya alam berikutnya adalah air, dimanfaatkan untuk minum, mandi dan mencuci, mengairi sawah, dan sebagai sumber tenaga listrik. Sumber energi berikutnya yaitu adalah udara, dimanfaatkan manusia untuk bernafas. Kemudian tanah, dimanfaatkan manusia untuk bercocok tanam, membangun tempat tinggal. Kemudian matahari dimanfaatkan manusia untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan sebagai sumber tenaga listrik. Contoh pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah sumber daya alam minyak bumi, dimanfaatkan manusia untuk bahan bakar kendaraan, dan sumber gas cair seperti LPG. Yang kedua adalah sumber daya alam emas,
dimanfaatkan manusia untuk bahan baku pembuatan perhiasan. Yang ketiga adalah sumber daya alam besi sebagai kerangka kendaraan dan bahan pembuatan alat rumah tangga, dan juga sebagai bahan konstruksi bangunan. Sumber daya alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan dan diolah dengan sebaik-baiknya, serta tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Sekian pelajaran kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap belajar dan tetap semangat. Maju terus pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.